Ya, banyaknya pembatas jalan yang berdiri kokoh di tengah jalan mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami kecelakaan. Minimnya penerangan jalan serta berkendara dalam keadaan mengantuk diduga menjadi penyebab utama kecelakaan. Lalu langkah apa yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mengurangi angka kecelakaan? Telah ada rekan Priskila Puspa langsung dari kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Silakan Prisil dengan laporannya. Ya, Rizky, Tiara, dan juga pemirsa, rambu dan marka jalan dibutuhkan sebagai pengarah yang positif sehingga pengguna jalan bisa terhindar dari resiko kecelakaan. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya mengenai marka dan juga rambu jalan, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yakni Priyanto. Halo, selamat malam Bapak Pri. Selamat malam, Pak. Alhamdulillah sehat. Kali ini kita membahas mengenai aturan marka yang kita ketahui memang terakhir kali semalam, begitu Selasa malam di Jalan Ahmad Yani ada minibus yang menabrak separator. Nah, ini sebenarnya aturan marka jalan sendiri, apakah memang sudah semestinya dilakukan di DKI Jakarta ini? Apakah sudah semesti dengan aturan yang ada, Pak? Ya, kalau aturan terkait dengan aturan marka, kita juga ada dasarnya kan. Dalam hal ini undang-undang juga ada, peraturan pemerintah juga ada, di mana di situ ada dua tipe marka. Yang pertama adalah terkait dengan marka putus-putus, dan yang kedua adalah terkait dengan marka solid atau tidak putus. Nah, di mana dari dua aturan itu, kalau putus kita masih bisa menyalip atau menerjang daripada marka. Nah, kalau momen yang solid atau tidak putus-putus itu kita wajib mentaati, tidak boleh kita siksak atau tidak boleh kita cross di marka tersebut. Nah, itu fungsi utama daripada marka adalah mengarahkan kondisi lalu lintas atau arus lalu lintas. Nah, kembali lagi, nah kalau seandainya itu kendaraan atau pengemudinya itu tertib, nah mungkin kelancaran itu bisa terjamin. Dalam arti kata hambatan sampingnya tidak ada, keselamatan juga akan meningkat, apalagi keamanannya, kira-kira gitu. Pak, yang kita katakan belakangan ini banyak sekali eksiden, gitu, peristiwa separator busway yang ditabrak oleh beberapa kendaraan. Nah, ini sebenarnya standar untuk separator busway sendiri harusnya seperti apa sih, Pak? Ya, sebenarnya dari kondisi yang separator yang sekarang itu sudah melalui beberapa tahapan ya. Dari mulai yang kita cuma hanya tinggi kurang lebih sekitar 20 cm, langsung kita naikkan menjadi 40 cm, dan kondisi yang sekarang tuh kurang lebih sekitar 50 cm. Ya, dengan demikian itu dari segi gangguan sudut pandang daripada pengemudi itu tidak terhalang. Kalau dia terlalu tinggi pasti kan terhalang. Nah, sebenarnya kondisi yang sekarang itu cukup efektif. Nah, cuma ada beberapa terkait dengan kendala-kendala atau kejadian-kejadian, mungkin dia nabrak, ada kecelakaan di jalan. Nah, itu masih didominasi oleh faktor manusianya gitu, terutama kejadiannya di malam hari dan di pagi hari. Nah, mungkin pada saat pagi hari, nah mungkin dia sudah terlalu lelah atau ngantuk sehingga dia tidak lihat pembatas daripada separator busway. Nah, mungkin ada lagi faktor lain, itu terkait dengan lingkungan, kondisi penerangan yang ada di sekitar kawasan tersebut. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Dan satu lagi yang terakhir adalah terkait dengan dukungan prasarana lalu lintas. Nah, prasarana lalu lintasnya itu sebelum kita masuk ke jalur yang terpisah oleh Transjakarta dan non Transjakarta yang dipasang oleh separator, nah itu sebaiknya itu dibuat atau dibangun marka dengan chevron, ada lagi stikon berupa stik tinggi-tinggi itu delimitator. Nah, dan satu lagi adalah rostud atau mata kucing, di mana fungsi tersebut itu sifatnya reflektor sehingga kalau kendaraan yang akan masuk ke jalur tersebut atau ke ruas tersebut akan nampak. Dan stikon itu sifatnya sangat fleksibel, dalam arti kata begitu dia ditabrak dia tidak mudah patah dan dia sangat fleksibel, akan merunduk dan setelah kendaraan lewat akan kembali lagi berdiri. Nah, fungsi daripada alat-alat itu di samping untuk memberikan aba-aba atau tanda kepada para pengemudi, nah itu juga kalau saatnya dia terjadi sedikit accident atau kelalaian, dia tidak langsung menabrak separator atau MCB tersebut, karena kita pasang itu kira-kira kita punya spare kurang lebih minimal 20 meter. Nah, itu dari itu dia sudah memberikan aba-aba, nah sehingga dia akan menghindar daripada itu. Tapi Pak, sebenarnya untuk standar separator sendiri apakah harus dicat? Dan kita ketahui memang kan sekarang ini banyaknya rata-rata warnanya abu-abu, warna semennya begitu ya Pak. Nah, ini harusnya seperti apa standarnya Pak? Ya, kalau standarnya itu kan kita mengacu kepada rancangan kota, di mana itu adalah bangunan yang menyerupai atau yang berdiri di jalan. Jadi warnanya itu harus abu-abu. Paling tidak kita menyiasati itu di ujung-ujung atau di tengah yang mungkin kurang penerangan, atau di akhir yang kondisi-kondisi jalannya tidak memungkinkan, itu kita kasih warna cat hitam dan kuning. Nah, sehingga warna kuning itu memberikan reflektor kepada para pengemudi pada saat dia menyalakan lampunya. Kira-kira itu.
Tadi Bapak sempat mengatakan mengenai penerangan. Nah, penerangan itu sendiri apakah memang dilakukan oleh Disub atau seperti apa Pak? Untuk supaya lebih dijalani juga lebih terang untuk melihat marka atau seperti apa? Ya, kalau penerangan jalan itu memang bukan domain daripada Disub, itu ada di dinas namanya itu DPE, Dinas Penerangan dan Energi. Nah, itu domainnya dia. Tapi kita selalu koordinasi untuk terkait dengan lokasi-lokasi yang kemungkinan atau dimungkinkan terjadinya kecelakaan karena terkendala oleh penerangan dan apa-apa, kita minta tolong dilakukan pemasangan gitu. Nah, kalau untuk mengenai data sendiri, apakah Disub mendapat data untuk korban dan memang wilayah-wilayah mana yang sudah ditandai yang sering terjadi kecelakaan ataupun peristiwa yang berhubungan dengan marka jalan begitu Pak? Ya. Kalau mulai dari Disub kemarin, dari awal pada saat pemasangan separator, sebenarnya alat-alat bantu tersebut sudah kita pasang. Gitu kan, seperti tadi yang ada marka jalan, ada mata kucing, dan satu lagi ada stikon. Nah, cuma memang itu sudah 2 tahun ini kita tidak lakukan lagi pemasangan kembali, sehingga mungkin karena Anda ketabrak, karena usia dan karena umur, karena cuaca dan lain-lainnya, sehingga itu pada pudar atau hilang. Nah, tahun ini kita rencananya, itu akan melakukan pemasangan lagi. Nah, dari beberapa titik-titik yang dilakukan pemasangan, kita berdasarkan dari data hasil pantauan kami terkait dengan kecelakaan-kecelakaan, terutama jalan yang sifatnya itu lurus. Nah, itu yang tidak menutup kemungkinan para pengendara itu mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan yang relatif tinggi, seperti Jalan Sudirman Tamrin. Nah, itu akan kita prioritaskan untuk dilakukan pemasangan alat pembantu tersebut. Nah, mungkin ada daerah-daerah lain yang kira-kira sifat konstruksi jalannya itu agak menikung atau tanjak atau menurun, seperti kayak kita dari underpass tiba-tiba naik, ya tiba-tiba di situ udah ketemu dengan kondisi lalu lintas umum. Nah, di situ ada separator. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita menjadikan prioritas untuk dilakukan pemasangan. Kalau untuk data korbannya sendiri, apakah Disub mendapatkan data korban yang rata-rata memang biasanya bukan supirnya, tapi malah yang dibawa dalam mobil tersebut begitu Pak? Ya. Kalau kita yang mencatat atau yang merekam data-data kecelakaan tersebut adalah pihak kepolisian. Tapi kita selalu berkoordinasi dengan kepolisian terkait dengan data-data tersebut. Nah, hasil daripada analisa kepolisian memang masih didominasi oleh kelalaian daripada si supir atau pengemudi. Gitu. Nah, terkait dengan fatalitas, nah itu bisa juga terkait dengan bagaimana terjadi atau kecelakaan tersebut, sehingga dampaknya itu bisa langsung ke supirnya atau ke penumpang yang ada di sebelahnya. Kira-kira gitu. Terakhir Pak, himbauan Bapak untuk pada pengendara dan juga pengguna jalan seperti apa? Ya, himbauan dari kami khususnya dari Dinas Perhubungan, ya kan, taatilah rambu-rambu dan marka-marka jalan yang ada di jalan, ya. Jika ingin tertib, lancar dan sampai tujuan. Nah, ingat, keluarga menunggu di rumah, itu jangan sampai nanti ada kecelakaan di jalan sehingga berdampak kepada keluarga-keluarga dari rumah. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Pri untuk informasi dan juga waktunya. Dan pemirsa, ingat untuk taati selalu rambu dan juga marka jalan supaya kita selamat dan juga lancar dalam perjalanan. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Jati Baru, kembali ke studio Rizky dan juga Tiara. Baik, Priscila Puspa, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.